Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Repa Sripatulisni dari kelas B NPM 19219191072. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai beberapa materi pertemuan 7 mata kuliah telaah kurikulum pendidikan jasmani yang didosen pengampui oleh Bapak Depri Mulyana MPD. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memaparkan materi pertama, yaitu mengenai pengertian pendidikan jasmani. Apa itu penjas? Pendidikan jasmani merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan pada umumnya. Salah satu mata pelajaran di sekolah yang merupakan media pendorong perkembangan keterampilan motorik, kemampuan fisik, pengetahuan, sikap sportivitas, pembiasaan pola hidup sehat, dan pembentukan karakter, yaitu mental, emosional, spiritual, dan sosial dalam rangka mencapainya tujuan pendidikan nasional. Beberapa ahli juga memaparkan mengenai pendidikan jasmani. Salah satunya oleh UNESCO. Pendidikan jasmani adalah suatu proses pendidikan manusia sebagai individu atau anggota masyarakat dilakukan secara sadar dan sistematis melalui berbagai kegiatan jasmani untuk memperoleh peningkatan kemampuan dan keterampilan jasmani, pertumbuhan kecerdasan, dan perkembangan watak. Lalu materi yang kedua yaitu mengenai asumsi dasar program pendidikan jasmani. Nah, asumsi dasar adalah pijakan yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan dalam penyelenggaraan sesuatu. Asumsi dasar program pendidikan jasmani juga merupakan pijakan yang kokoh yang dapat dipertanggungjawabkan dalam membuat dan menyelenggarakan program pendidikan jasmani. Jadi, untuk menjalankan program pendidikan jasmani itu ada 3 asumsi. Yang pertama ada program pendidikan jasmani dan program olahraga mempunyai tujuan yang berbeda. Nah, pembuatan program olahraga terutama ditunjukkan mereka yang betul-betul mempunyai keinginan atau tertarik untuk khususnya diri pada salah satu atau beberapa cabang olahraga. Jadi dikhususkan gitu kepada cabur yang mereka inginkan atau tujukan. Yang kedua ada anak-anak bukanlah miniatur orang dewasa. Jadi maksudnya itu bagaimana? Jadi kemampuan, kebutuhan, perhatian, dan minat anak-anak berbeda dari kemampuan, kebutuhan, minat, dan perhatian orang dewasa. Oleh karena itu, sudah barang tentu kurang cocok apabila pembelajaran dikonotasikan seperti menuangkan air dari gelas yang satu gelas ke yang lainnya. Jadi para guru tidak cukup dengan memberikan program aktivitas jasmani atau olahraga orang dewasa kepada anak-anak. Jadi program olahraga anak-anak itu berbeda dengan program orang dewasa. Tidak bisa anak-anak diberikan satu program yang sama. Misal kepada orang dewasa itu bisalah disuruh lari
dalam stadion 30 menit atau 10 putaran. Sedangkan kepada anak kecil, kita tidak mungkin bisa memberikan asumsi program seperti itu. Jadi untuk program olahraga anak dan orang dewasa itu berbeda. Nah, yang ketiga, ada anak-anak yang kita ajar sekarang tidak untuk dewasa sekarang. Jadi, para pendidik mempunyai tantangan yang cukup besar dalam mempersiapkan anak didik di masa yang akan datang, yang belum bisa didefinisikan dan dimengerti secara jelas atau paling tidak dalam berbagai aspek dunia nanti memungkinkan sangat berbeda dengan dunia sekarang. Program pendidikan jasmani yang ada pun sekarang berusaha memperkenalkan anak didik pada dunia yang akan sekarang dan sekaligus mempersiapkan anak didik itu untuk masa yang akan datang. Dengan kata lain, program tersebut berusaha membantu siswa atau anak belajar bagaimana learning to learn dan membantu siswa menyenangi proses discovery dan eksplorasi tantangan-tantangan baru dan berbeda dominan fisiknya. Jadi aktivitas fisik dan olahraga di masa yang akan datang mungkinlah sangat berbeda dengan aktivitas fisik dan olahraga yang ada dan populer pada masa sekarang. Oleh karena itu, program yang ada sekarang selayaknya mempersiapkan anak didik dengan keterampilan gerak dasar yang sangat diperlukan atau sangat diperlukan untuk aktivitas fisik yang lebih kompleks, yang pada akhirnya akan membantu siswa memperoleh kepuasan diri dan kesenangan dalam melakukan aktivitas tersebut. Jadi siswa tidak boleh melakukan aktivitas itu dengan keterpaksaan, tetapi mereka harus melaksanakan aktivitas tersebut dengan rasa bahagia dan karena dorongan dirinya sendiri. Nah, materi yang ketiga ada karakteristik program pendidikan jasmani. Jadi sehubungan dengan anggapan dasar, maka program dan penyelenggaraan program pendidikan jasmani hendaknya mencerminkan anggaran dasar dua pedoman yang sering digunakan untuk mencerminkan anggapan dasar. Yang pertama ada DAV atau Developmental Approach Practices dan Instructionally Approach Practices atau IAP. Nah, yang dimaksud DAP adalah tugas ajar yang memperhatikan perubahan kemampuan anak dan tugas ajar yang dapat mendorong perubahan tersebut. Dengan demikian, tugas ajar tersebut harus sesuai dengan tingkat perkembangan anak didik yang sedang belajar. Lalu IAP maksudnya adalah tugas ajar yang diketahui merupakan cara-cara pembelajaran yang paling baik. Cara pembelajaran tersebut merupakan penelitian atau pengalaman yang memadai dan memungkinkan semua anak didik memperoleh kesempatan dan keberhasilan belajar secara optimal. Nah, materi yang keempat itu ada ruang lingkup materi pendidikan jasmani. Badan Standar Nasional Indonesia
Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP 2006, halaman 2 menyebutkan bahwa ruang lingkup mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan meliputi beberapa aspek sebagai berikut. Yang pertama ada permainan dan olahraga. Permainan dan olahraga mencakup olahraga tradisional, permainan eksplorasi anak, eksplorasi gerak, keterampilan lokomotor dan lokomotor, lalu manipulatif, atletik, yaitu permainan kasti, rounder, skipper, sepak bola, bola basket, dan masih banyak lagi. Nah, yang kedua ada aktivitas pengembangan diri. Aktivitas pengembangan diri terdiri dari mekanika sikap tubuh, komponen kebugaran jasmani, dan bentuk postur tubuh pada aktivitas. Nah, yang ketiga ada aktivitas senam. Aktivitas senam kan yang ketangkasan sederhana, ada ketangkasan tanpa alat, lalu ada ketangkasan dengan alat, senam lantai, serta aktivitas lainnya. Banyak aktivitas fisik yang mungkin kita ajarkan seperti roll depan, backflip, dan masih banyak. Nah, aktivitas ritmik. Aktivitas ritmik itu seperti senam pagi, SKJ, aerobik, dan aktivitas yang lainnya. Nah, aktivitas air mungkin yang kita kenal itu adalah renang, mencakup beberapa permainan air. Lalu kita juga harus mengajarkan keselamatan air, lalu keterampilan bergerak dalam air, yaitu pada saat kita berenang itu harus bagaimana sikap yang benarnya. Nah, lalu ada pendidikan luar kelas. Apa sih pendidikan luar kelas itu? Pendidikan luar kelas meliputi piknik, terus karya wisata, atau study tour kalau yang mungkin kita kenal saat ini. Jadi dengan adanya itu kita bisa bermain sambil belajar, bukannya belajar sambil bermain, bermain sambil belajar. Nah, lalu yang selanjutnya ada kesehatan. Nah, kesehatan meliputi penanaman budaya hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari, khususnya yang terkait dengan perawatan tubuh agar tetap sehat, merawat lingkungan yang sehat, memilih makanan dan minuman yang sehat supaya kita tidak gampang sakit. Lalu materi terakhir dari yang saya paparkan selanjutnya ada isu kurikulum pendidikan jasmani. Ada beberapa isu kurikulum pendidikan jasmani. Yang pertama ada isu program, aspek materi, dan distribusi alokasi waktu. Jadi materi bahan ajarnya itu yang banyak dalam kurikulum, terlalu sulit untuk dilaksanakan dengan alokasi waktu yang hanya 1 minggu 1 kali, sehingga kegiatan belajar mengajarnya itu hanya untuk mengembangkan aspek keterampilan gerak psikomotor. Nah, yang dimaksudnya itu seperti apa? Yang pertama, guru memaksakan diri mengajar olahraga. Sebenarnya mungkin guru tersebut tidaklah mempunyai dasar mengajar olahraga, seperti guru matematika mengajar guru olahraga. Sebenarnya kan bukan lingkup beliau untuk mengajar, tetapi harusnya guru mengajar olahraga itu guru olahraga. Lalu berpegang teguh pada penguasaan keterampilan olahraga. Yang selanjutnya ada kurang memperhatikan tujuan pembelajaran yang bersifat afeksi.
Nah, selanjutnya, kurang menyadari bahwa olahraga merupakan media mencapai tujuan pendidikan pada umumnya. Terus, kurang memperhatikan aspek gerak dasar siswanya. Jadi, jangan sampai si guru tersebut membiarkan siswanya ada yang malah main ke kantin, jajan gitu, ada yang olahraga, ada yang neduh. Nah, seharusnya gurunya itu tidak boleh seperti itu. Tetapi gurunya itu harus memperhatikan semua aspek gerak dasar pada siswanya. Nah, yang kedua ada isu proses belajar mengajar. Yang pertama itu variasi aktivitas belajar cenderung miskin, kurang didasarkan pada karakteristik peserta didik, hanya berorientasi pada cabur untuk dewasa. Jadi yang ditujunya itu cabur untuk dewasa. Aktivitas penjas untuk siswa cenderung terbatas. Jadi aktivitasnya itu terbatas, mungkin untuk aktivitasnya itu terus aja gitu, kayak sepak bola terus, tidak ada aktivitas yang lain. Nah, lalu aktivitas penjas yang dilakukan siswa kurang membantu siswa memahami dampaknya bagi kebugaran jasmani dan gaya hidup sehat. Jadi siswanya kurang memahami pendidikan jasmani yang gurunya ajarkan. Lalu penjas adalah pelajaran gerak dan belajar sambil bergerak kurang dipahami pengajar. Bagaimana mau mengajarkan terhadap siswanya jika seorang gurunya saja tidak memahami apa yang akan beliau ajarkan kepada siswanya. Lalu rasio jumlah siswa dengan pengajar, lapangan, dan alat tidak sesuai. Seperti banyaknya siswa dalam satu kelas itu, misal ada 40, tetapi bola yang ada itu hanya 4. Kan itu tidaklah sesuai dengan jumlah siswa. Bola tersebut harusnya ada sampai 10 lah. Jadi siswa itu bisa dibagi beberapa kelompok. Kan apabila dibaginya terlalu banyak akan menghambat pengetahuan siswanya tersebut terhadap materi yang gurunya ajarkan. Lalu pengembangan aspek afektif kurang mendapat perhatian. Jadi si gurunya tidak memperhatikan salah satu atau semuanya itu kurang diperhatikan. Jadi gurunya itu menganggap bahwa siswanya itu semuanya sudah bisa. Proporsi JOAB sangat terbatas. Nah, yang ketiga ada isu evaluasi atau penilaian. Nah, pada isu ini ada beberapa yang harus diiniin. Yang pertama ada pelaksanaan evaluasi belum begitu tampak terintegrasi dalam sebuah proses belajar mengajar. Yang kedua, materi evaluasi kognitif kurang relevan dengan materi yang diberikan dalam KBM. Jadi yang dievaluasi itu kurang sesuai dengan KBM yang diberikan. Yang ketiga, situasi pelaksanaan evaluasi terkadang merugikan siswa karena guru tidak menciptakan lingkungan kelas yang positif. Yang selanjutnya, alokasi waktu PB sangat terbatas untuk dilaksanakan pengetesan. Jadi waktunya itu sangatlah terbatas untuk evaluasi atau penilaian terhadap siswanya. Yang terakhir, evaluasi hanya dapat dilakukan oleh para ahli statistik. Nah, isu yang kelima, isu jumlah dan karakteristik. Yang keempat, ada isu jumlah dan karakteristik siswa. Jumlah siswa yang banyak dengan kelas paralel dan karakteristik yang heterogen. Nah, kelima ada isu sarana dan prasarana pembelajaran penjas meliputi
peralatan, ruang, dan latihan untuk melakukan aktivitas fisik sangatlah kurang, tidak memadai. Seperti alat olahraganya kurang, seperti bola maupun alat-alat yang lain. Lalu yang keenam ada isu keberhasilan pendidikan jasmani, efektivitas penyelenggaraan kurikulum penjas masih tergolong rendah. Penafsiran mutu program bersifat samar, cenderung lokal, belum menyeluruh. Kualitas lulusan diharapkan adalah yang pertama ada memiliki berbagai keterampilan penting untuk melakukan berbagai macam kegiatan fisik. Yang kedua, bugar secara fisik. Yang ketiga, berpartisipasi secara teratur dalam aktivitas fisik. Yang selanjutnya, mengetahui akibat dan manfaat dari keterlibatan dalam kegiatan jasmani. Jadi, mengetahui akibat melakukan aktivitas atau olahraga yang salah itu akan menyebabkan cedera apa, dan kalau kita benar itu manfaatnya seperti apa. Seorang pengajar haruslah tahu mengenai sebab dan akibat, lalu manfaatnya juga. Nah, yang terakhir ada menghargai aktivitas jasmani dan kontribusinya terhadap gaya hidup sehat. Mungkin sebelum saya mengakhiri, kesimpulan dari saya, pendidikan jasmani merupakan salah satu mata kuliah yang sangat penting bagi siswa atau pelajar, karena dengan adanya pelajaran ini, siswa bisa sangat bugar secara rohani maupun jasmani, apalagi dengan kurikulum yang ada bagi pendidikan jasmani. Pada masa sekarang, olahraga atau pendidikan jasmani sangatlah penting supaya siswa dapat selalu menjaga imunitas tubuhnya dengan baik. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.